Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nova Fadli Santikri Asyidki dengan NIM 2251109. Di sini saya akan mempresentasikan proyek saya yang bernama Medflight Radar untuk BMKG Bengkulu, lebih tepatnya untuk Stasiun Meteorologi Bengkulu. Oke, sebelum kita jauh untuk merana ke proyek ini, jadi kita akan membahas untuk latar belakang terlebih dahulu. Latar belakang proyek ini adalah informasi cuaca dan penggerak pesawat umumnya disajikan melalui sistem yang terpisah, sehingga analisis penerbangan melalui akses beberapa platform sekaligus radar cuaca BMKG atau Sidarma itu memberikan data meteorologi yang lebih akurat. Namun tidak menampilkan penggerakan pesawat. Sebaliknya, OpenSky API menampilkan data penerbangan tanpa konteks cuaca. Metric Radar dari BMKG Bengkulu kini hadir untuk menggabungkan Sidarma BMKG, Open Weather, Open Sky dalam satu platform berbasis web interaktif dan responsif dan mudah diakses tentunya. Integrasi ini memudahkan pemantauan kondisi cuaca dan penerbangan secara real time, cepat dan akurat. Oke, jadi itu dia yang melatar belakangi proyek ini akan dikembangkan yaitu menggabungkan tiga API sekaligus yaitu API internal dari Sidarma BMKG, API eksternal yaitu Open Weather dan Open Sky, dan ini disajikan dalam berbentuk website seperti itu. Kita lanjut ke kolaborasi nyata mungkin. Jadi kolaborasi nyata antara saya dengan BMKG yaitu peran BMKG adalah lembaga pemerintah yang menyediakan data dan informasi cuaca iklim, gempa bumi, dan tsunami, serta mendukung keselamatan penerbangan melalui layanan meteorologi yang lebih akurat. Lalu ada pengembangan bersama dan apresiasi, yaitu Meteorologi Radar dari BMKG Bengkulu. Dikembangkan bersama stasiun meteorologi, BMKG Bengkulu dapat mendapat apresiasi dari kepala stasiunnya langsung, yaitu Bapak Tri. Sebagai inovasi yang mempermudah pemantauan cuaca dan penggerakan pesawat dalam suatu platform saja. Lalu ada potensi implementasi nasional. Aplikasi ini berpotensi untuk diimplementasikan di stasiun meteorologi lain di Indonesia untuk meningkatkan keselamatan penerbangan dan kualitas layanan meteorologi nasional tentunya. Jadi kita kolaborasi nyata langsung dari BMKG dan sedang diapresiasi oleh Patri langsung dari itu Stasiun Meteorologi Bengkulu dan nanti kita bakalan diimplementasi langsung secara nasional dikarenakan ini pengembangan ini dalam bentuk prototipe. Sedangkan nanti ketika prototipe ini sudah dilanjutkan ke dalam tahap implementasi nasional, Bapak Tri sedang diajukan untuk BMKG pusat. Dikarenakan proyek ini adalah proyek inovasinya beliau. Oke, lanjut ke tujuan proyek ini. Tujuan proyek ini adalah mengintegrasikan informasi cuaca dan penerbangan saja, yaitu menghadirkan platform interaktif dan menggabungkan data radar cuaca penggerak pesawat secara real time, sehingga memudahkan analisis pemantauan bagi BMKG, bandara, dan masyarakat tentunya. Serta di sini juga ada penerapan keilmuan informatika ke solusi nyata. Pemanfaatan keterampilan dari berbagai mata kuliah untuk membangun aplikasi fungsional, responsif, dan bermanfaat langsung di dunia nyata. Itu dia tujuan proyeknya, yang dimana proyek ini tuh untuk masyarakat luas juga bisa mengakses langsung Medflight Radar tentunya selain di internal yaitu di meteorologi dan bandara juga gitu. Serta saya juga di sini menerapkan keilmuan-keilmuan langsung dari informatika untuk langsung menerjunkan proyek-proyek ini ke solusi nyata yang menghadirkan proyek ini bisa dikembang dan bisa dibungkus lebih aktual dan uh, berguna langsung untuk internal BMKG serta masyarakat dan tentunya bandara juga. Yaitu fitur-fitur utama ini dibagi menjadi tiga, yaitu pertama integrasi data multisumber, yaitu menggabungkan radar sumber cuaca dari BMKG Bengkulu yang bernama Sidarma, radar penerbangan Open Sky yaitu dari pihak ketiganya langsung dan Open Weather dari pihak ketiganya juga, yaitu Open Sky untuk penerbangan, Open Weather untuk cuaca dalam satu platform saja. Lalu ada fitur kedua yaitu pemantauan real time dan interaktif, yaitu menyajikan kondisi cuaca, posisi pesawat, dan penggerakan penerbangan secara real time melalui peta interaktif dengan opsi filter tampilan. Lalu dengan adanya kita menggunakan fitur-fitur ini, jangan lupa kita mudah diakses yaitu desain responsif mudah diakses juga, menghubungkan pengguna di berbagai perangkat seperti PC, tablet, smartphone dengan antarmuka yang lebih ramah untuk pengguna. Ya user friendly juga lah. Karena kita tujuan ini untuk all age atau all generation, mulai dari milenial, Gen X sama Gen Z. Jadi tidak mempersulit apapun untuk mengakses proyek kali ini. Tidak mempersulit apapun untuk mengakses aplikasinya. Even kita menggunakan aplikasi berbasis website.
Jadi teknologi yang digunakan kali ini adalah framework dan deployment-nya itu menggunakan Next.js sebagai framework utama untuk pengembangan front-end dan back-end API dengan pengdeployan di Vercel untuk performa yang lebih tinggi dan kestabilan tinggi. Namun, teruntuk deployalisasi itu dalam tahap maintenance agar dideploy langsung ke pusat BMKG-nya langsung, dikarenakan pusat ingin langsung diakses di lewat servernya mereka. Untuk sekarang ini, untuk prototipe dan demonstrasinya langsung kepada BMKG, saya untuk mengantisipasinya sebelum ke deploy langsung ke server, saya akan menggunakan terlebih dahulu yaitu Vercel dari Next.js-nya langsung. Dan di sini saya menggunakan integrasi data penerbangan dan cuaca, yaitu memanfaatkan API-API dari kedua belah pihak, yaitu OpenSky dan OpenWeather. Serta jangan lupa juga kita menggunakan sidarmalnya langsung, yaitu untuk perkiraan cuaca dari BMKG-nya langsung secara resmi. Dan penyajian datanya juga lebih interaktif karena mengolah data, menampilkan data dalam peta interaktif yang responsif menggunakan pemantauan cuaca dan penerbangan dari berbagai perangkat. Jadi di sini saya menyajikan data ini lebih responsif dan lebih aktual kepada seluruh pengguna agar bisa mengakses berbagai perangkat mau lewat laptop, tablet, dan PC. Seperti itu. Keterkaitan proyek dengan mata kuliah kali ini yaitu yang saya ambil yaitu adalah etika profesi, yaitu penggunaan data publik secara legal izin langsung resmi dari BMKG-nya langsung. Lanjut ke IMK, UI UX peta interaktif dan filter layer. Lanjut juga ke teori bahasa dan otomata. Di sini saya menggunakan API JSON, yang dimana nanti di parsing langsung jadi data API JSON. Dan lanjut ke teknologi web. Di sini saya menggunakan teknologi Lastes dan lagi-lagi pada hype, lagi tren juga, yaitu menggunakan Next.js dengan API integration juga. Dan untuk mobile programmingnya di sini saya menggunakan PWA dan desain mobile responsif. Namun, saya juga selebihnya bukan di project kali ini juga, yaitu ada project PTSP yang dimana project PTSP itu menggunakan Expo React Native yang dimana itu berbasis mobile langsung. Lanjut ke proyek pengembangan perangkat lunak, yaitu metodologi Agile, terus kolaborasi dengan BMKG. Saya juga di sini juga meng-PM, yaitu menggunakan proyek-proyek yang sudah lagi dilalui kerjain sama tim-tim saya, yaitu ada PTSP, struktur organisasi, meteorologi, Medflight Radar, buku tamu, dan lokal database. Di sini saya menggunakan Agile Method. Dan di sini juga saya mengambil yaitu mata kuliah pengujian perangkat lunak, yaitu belajar untuk testing UI, API, terus browser compatibility tentunya. Dan praktikumnya itu adalah saya mengimplementasikan nyata langsung hasil dari praktikum ke semua bidang yang terkait di proyek kali ini. Teruntuk tampilan aplikasinya yaitu ada pertama mode radar cuaca yang menampilkan citra radar hujan dari BMKG yaitu Sidarma untuk menampilkan kondisi atmosfer secara real time yang ada seperti ini. Eh, Visualisasinya seperti ini. Dan langsung dikombinasikan dengan OpenSky-nya langsung untuk menampilkan pesawat-pesawat yang ada sedang berterbangan di daerah Indonesia. Lanjut ke mode radar penerbangan, yaitu memvisualisasikan posisi pesawat dan pergerakan pesawat menggunakan API OpenSky tentunya. Yang dimana di sini saya menggunakan mode radar pesawat dan mode untuk bandaranya juga ketahuan juga. Serta dengan Sidarma-nya juga udah ada gitu. Sidarma, mode radar pesawat, OpenSky, dan bandara-bandaranya juga seluruh Indonesia sudah tertampil di sini. Lanjut ke mode kombinasi yang dimana mode kombinasi ini adalah menampilkan semua open sky, open weather, dan open dan Sidarma langsung dari BMKG. Yang dimana memvisualisasikan yang seperti ini, menggabungkan data radar cuaca, penerbangan dalam satu peta interaktif untuk menangani asas. Yang dimana menggabungkan data cuaca dan penerbangan dalam satu peta interaktif untuk menganalisis yang lebih komparatif, lebih lebih advance lagi. Dan tentunya aplikasi ini juga udah responsif di mobile. Desain ini yang optimal untuk digunakan di PC, tablet, smartphone sehingga mudah diakses kapan saja. Seperti ini. Project ini sebenarnya itu adalah inovasi dan sedang prototipe untuk langsung didemonstrasikan kepada BMKG Pusat. Langsung dari BMKG Meteorologi Bengkulu terlebih dahulu. Dan potensi untuk pengembangannya ini, seperti saya mendengar dari ucapan langsung dari Pak Tri langsung, yaitu pengembangan aplikasi berbasis mobile, membuat versi aplikasi berbasis Android dan iOS. Kemungkinan besar kita akan memfokuskan untuk berbasis Android terlebih dahulu, agar pengguna dapat mengakses informasi cuaca dan penerbangan secara lebih praktis.
Lanjut ke integrasi notifikasi cuaca ekstrim. Menambahkan fitur peringatan dini untuk memberikan informasi otomatis saat deteksi potensi cuaca ekstrim yang dapat mempengaruhi penerbangan. Itu cuaca ekstrim notifikasi ini akan masuk langsung ke smartphone yang ada di aplikasi dan langsung masuk ke BMKG-nya langsung serta penerbangan yaitu bandaranya langsung. Namun ke pengguna akses umum tidak bisa dapat langsung akses seperti itu dikarenakan pengguna umum hanya untuk membaca dan melihat saja apa yang terjadi sekarang ini, melihat kondisi cuaca dan penerbangan yang ada di Indonesia untuk pengguna umum. Kita akhir dari penutup ini. Namun saya ingin mengingatkan kembali, proyek ini bukan hanya segera tugas kuliah, tapi solusi nyata bagi yang sudah diakui langsung dari BMKG. Menggabungkan keilmuan informatika serta kebutuhan meteorologi dan penerbangan tentunya. Siap juga diimplementasikan lebih luas juga. Dan itu dia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.